kita buka sebuah bank gitu ya, website sebuah bank, hati-hati, bisa jadi itu adalah dummy. Jadi ya teman-teman akan masukin nama, masukin password dan lain-lain, itu udah ke-scam data kita. Walaupun websitenya sebenarnya website yang benar? Ya, karena bisa mereka begitu? Menggunakan dummy. Oh, bisa begitu? Bisa, mereka akan terbitkan ya. Mereka mungkin beroperasi di kafe yang sama. Hai Sobat List, welcome to Jurnalis. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya UMKM bisa menembus pasaran internasional. Atau mungkin kalian pernah tahu nggak Sobat List, kalau kita lagi di kafe, terus terkadang kita kan suka minta wifi. Ya, nah sebetulnya ada hal yang kurang baik tuh kalau kalian melakukan transaksi bisnis tapi menggunakan free wifi. Bukan berarti semuanya ya, bisa jadi ada hacker. Nah, untuk menghindari itu semua, sebenarnya kita memerlukan yang namanya ISO. Apa itu ISO dan serba-serbi tentang ISO? Yuk kita simak di Jurnalis episode ini. Nah, di samping saya adalah salah satu teman dari komunitas yang saya ikutin. Beliau adalah Bapak Putra Novian, founder dan CEO dari NQA. Welcome to Jurnalis, Pak Putra. Thank you banget loh udah ngeluangin waktu. Siap, terima kasih undangannya. Kita menyapa ini Sobat List, biar kita selalu terlihat awet muda, Pak. Siap. Oke Pak Putra, boleh nggak jelasin ke Sobat List ISO itu apa sih sebenarnya? ISO apa ISO? Orang ISO apa ISO? ISO adalah sebuah standar. Jadi kalau teman-teman pernah dengar standar adalah acuan kerja di mana supaya kita lebih baik dari waktu ke waktu. Oke. Itu jadi bicara ISO, jadi sebuah acuan kerja. Ya. Dan ISO juga banyak fungsinya dan banyak juga standarnya. Mungkin teman-teman pernah dengar ISO 9000 lebih fokus ke quality, kemudian ISO 27000 fokusnya ke cyber security, tadi seperti di cafe, Wi-Fi ya. Wi-Fi, kadang-kadang kita suka lupa minta Wi-Fi gratis, tapi pengennya transfer jutaan, miliaran gitu ya. Tapi Wi-Fi-nya gratis gitu. Nah itu hati-hati. Tidak disarankan ya? Tidak disarankan. Jadi kadang-kadang suka ada, mungkin pernah dengar phishing, spamming dan lain-lain. Hati-hati. Ya, happening tuh Pak. Oke. Jadi kalau transfernya jutaan ya harusnya Wi-Fi-nya sendiri lah ya, jangan gratisan. Jadi harus ngerem dulu nih gitu. Betul. Nah itu kita harus ada awareness. Nah ISO juga mengatur terkait dengan cyber security. Ya. Kemudian juga yang lagi tren sekarang Mbak Lis, ISO juga ada yang mengenai 37.000 mengenai anti penyuapan. Ya sekarang mungkin kalau pernah dengar Pak Erick Thohir, koar-koar ya, BUMN kita harus bagus ya supaya lebih saving cost dan lain-lain. Itu terkait dengan anti penyuapan. Nah terkait dengan ISO dan UMKM, tadi kan kita mention ya mengenai UMKM mau mancanegara gitu kan. Nah itu sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Nah UMKM biasanya kelemahannya mereka nggak punya sistem. Ya, mereka produknya bagus, tapi kadang-kadang mereka nggak punya sistem gimana sih supaya produk ini bisa bertahan selalu bagus, ya sustain, dijaga kualitasnya dan lain-lain. Tepat waktu delivery-nya dan lain-lain. Nah, itu diajarkan di ISO atau di sebuah sistem atau yang disebut dengan standarisasi ISO. Jadi mereka ikut pelatihan? Mereka ikut pelatihan, mereka bisa menerapkan ISO itu sendiri, menjalankan sistemnya sehingga produknya atau layanannya akan konsisten ya. Konsisten bagusnya ya. Jadi akan selalu konsisten dalam keadaan bagus. Nah, kalau untuk UMKM Pak, ISO-nya ada beberapa macam sih. Tadi kan ada 27.000 lah, ada apalah. Nah, untuk UMKM tuh butuhnya apa aja? ISO yang paling generik, semua industri itu bisa gunakan adalah ISO 9000, bicaranya kualitas. Ya, jadi gimana sih kualitas produk yang dihasilkan UMKM itu agar konsisten. Dan kalau bisa dari waktu ke waktu, karena ISO filosofinya adalah never stop improving, selalu melakukan perbaikan, dari waktu ke waktu harus melakukan improvement. Nah ISO mengharapkan para UMKM selalu melakukan improvement terkait dengan kualitas produk
yang mereka berikan. Oke. Namun mungkin saya kasih gambaran sekarang Mbak Lis bahwa di dunia luar mereka juga fokus ke standar-standar lainnya. Mungkin pernah dengar environment issue, kemudian ada sosial, ada governance, sebutan mereka namanya ESG ya, ESG. Itu yang lebih kontennya. Jadi mereka sekarang minta semua yang ingin ekspor harus menerapkan standar itu. Jadi nggak cuma ISO? ISO juga, tapi fokusnya ke lingkungan. Makanya sering kedengaran green product, ya. Jadi layanan yang sifatnya hijau dan lain-lain itu sekarang lagi tren di belah duniahan sana, gitu. Dan jadi kita mau ekspor ke negara tertentu, biasanya mereka akan mewajibkan kita yang ramah lingkungan. Berarti UMKM nggak cuma 9.000? Enggak hanya 9.000. Itu kualitasnya. Bisa bicara juga terkait dengan green product. Oke, yang ESG itu tadi tuh, ya, related. Betul. ESG, Environmental, Social, and Governance. Itu yang mungkin ESG. harus diterapkan. Tren di luar ya, kalau kita punya UMKM yang ingin ekspor, biasanya mereka dimintakan untuk fulfill dari 3 regulasi tersebut. Terus kalau mereka udah satisfied, berarti mereka dapat sertifikat atau apa Pak? Ditaruh di produknya atau gimana? Oke, jadi kalau auditnya sebenarnya itu voluntary, boleh diambil boleh enggak. Ya, kalau mereka pengen ada yang kontrol secara rutin, mereka akhirnya ngambil sertifikasi. Karena ada auditor yang datang, nanti akan melakukan pengecekan secara rutin 6 bulan sekali atau setahun sekali, sehingga sistemnya akan terjaga. Akhirnya mereka akan mendapatkan sertifikat ISO nantinya. Tapi sekali lagi kalau mereka nggak mau sampai ke tahapan sertifikasi, yang penting mereka melakukan implementasi dari ISO itu sendiri. Oke. Yang penting jangan cuma belajar, diterapkan. Ya, diterapkan. Ya, itu yang utama sebenarnya. Nah, kalau di masker kan karena saya juga suka lihat tuh di box ISO 9000 ya. Artinya tuh dia merefer kepada kualitasnya. Betul, kualitas. Kualitasnya oke lah dibanding yang nggak ada si ISO itu. Betul. Oke, terus kalau misalnya selain untuk UMKM, tadi kan kita bahas yang mengenai kafe tuh, itu maksudnya apa gitu? Mungkin Sobat Tis bingung, apa hubungannya gitu? Oke, ini lebih fokus ke cyber security. Teman-teman mungkin harus aware bahwa sekarang itu para hacker sedang party, sedang pesta ya. Kalau dulu di zaman sebelum pandemik yang dikejar adalah perusahaan-perusahaan besar. Tapi sekarang mereka ngincernya kita-kita karena semua orang online, yang dulunya nggak pernah online, sekarang semua orang online. Kadang-kadang ketika lagi menggunakan online tertentu, dia juga melakukan proses transaksi dan belanja shopping online. Shopping juga melakukan, terutama di pembayaran ya. Kadang-kadang pada saat pembayaran karena dimintain data, harus hati-hati karena ada kemungkinan di sana ada spam, ada phishing dan lain-lain, sehingga akan terjadi hal-hal yang merugikan di kemudian hari. Contoh gini deh, ketika di boleh nyebut nama? Ya, boleh ya. Taruhlah di sebuah kafe tertentu gitu ya, tiba-tiba kita ingin transfer dana gitu ya, kita buka sebuah bank gitu ya, website sebuah bank. Hati-hati, bisa jadi itu adalah dummy. Jadi ya teman-teman akan masukin nama, masukin password dan lain-lain, itu udah ke-scam data kita. Walaupun websitenya sebenarnya website yang benar. Ya, karena bisa mereka menggunakan dummy. Oh, bisa begitu? Bisa, mereka akan terbitkan ya. Mereka mungkin beroperasi di kafe yang sama. Mereka akan terbitkan ketika kita klik, dia akan terbuka. Jadi yang kebuka bukan yang website sesungguhnya. Bukan yang realnya, tapi yang dia dummy-nya. Walaupun alamatnya udah bener nih websitenya. Bisa jadi gitu. Kita pikir itu benar. Kalau kadang-kadang kita nggak mikir ketika biasa buka. Langsung enter aja biasanya langsung kan. Enter ya. Atau lewat Google dulu, kita buka, terbuka lah yang ternyata spamming. Ya, teman-teman akan masukin nama, masukin password dan lain-lain, itu langsung ke scam. Ketika mau proses kok tiba-tiba mati gitu ya. Jadi kita masuk lagi. Yang kedua mungkin yang benar. Tapi yang pertama tadi mungkin itu lebih ke spamming. Cuman buat ngambil data doang sebenarnya dia. Nggak di hari itu kita dikerjain. Someday dia akan menggunakan data kita tersebut. Itu bisa gitu juga ya? Ya. Jadi harus aware terkait dengan cyber security juga. Nah terus ISO-nya tuh gimana? Maksudnya di kafe itu berarti dia harus punya? Dia harus punya sistem, dan sekarang awareness orangnya kita juga harus aware. Ya, terutama kita sebagai user harus aware. Kafenya juga harus bisa menjamin bahwa sistemnya nggak ke spam dan lain-lain. Caranya mereka ngejamin gimana? Mereka bisa menerapkan ISO yang ISO 27000 namanya, mengenai IT. Terus taunya nih kafe udah ikut ISO 27000 atau enggak, di logo kafenya ditulisin 27000 gitu. Betul. Jadi biasanya mereka akan menerapkan bahwa mereka udah 27000, kemudian atau ada simbol-simbol lainnya juga. Nah, kalau misalnya kan Pak Putra di sini sebagai CEO dan founder NQA.
apakah udah ada beberapa kafe mungkin yang menerapkan jadi kliennya NQA atau mungkin restoran atau hotel yang udah ambil si 27.000 itu tuh? Ini saya jadi pengen tahu nih Pak. Sekarang kafe emang lebih fokus ke makanannya atau sajiannya. Ambil ISO tapi untuk makanannya. Mereka ambil ISO 22.000. 22.000. Lebih ke food safety. Ya, mereka nggak pengen orang makannya pulang sakit perut dan lain-lain. Jadi dari dapur, bahan material, pengolahan sampai dengan penyajian pun mereka menggunakan standar namanya ISO 22.000. Emang agak lemah konsennya ke cyber security. Masih belum mungkin, belum ngeh juga kali. Dan mungkin juga yang dirugikan bukan restorannya, tapi adalah customer yang nggak sadar mereka dirugikan gitu ya. Kalau nggak nonton ini juga mungkin nggak tahu Pak. Bisa jadi. Baru tahu kayaknya nih. Bisa jadi. Berarti harus di-share ke kafe-kafe owner juga nih kayak yang hotel. Ke mall juga harus mereka menggunakan free wifi, harus mereka juga konsen terkait hal tersebut. Walaupun mungkin yang berbuat memang bukan kafe itu dan bukan hotel kan. Jadi mungkin ada orang yang pas duduk di kafe itu, gitu bukan sih cara kerjanya? Jadi ada para hacker tuh dibagi dua ya, ada white hacker sama black hacker. Yang agak nakal namanya black hacker. Nah mereka emang duduk juga di kafe yang sama, mereka tadi yang keluarin phishing apapun itu ya, bank-bank tertentu sama yang lain-lain. Ya, nah kebetulan ada yang ingin transaksi, mereka akan menggunakan yang dummy tadi, yang dummy-nya akan tertayangkan. Potensinya kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kalau pertanyaannya adalah ngurusin ISO itu ribet apa enggak? Sebenarnya simple. Tergantung komitmen dari internal mereka. Jadi biasanya yang kita datangi adalah pemilik perusahaan. Karena ketika mereka tersentuh untuk ingin improve, untuk ingin lebih baik dari waktu ke waktu, itu lebih gampang sebenarnya dibanding kalau diminta oleh customer mereka. Jadi ada dua nih, ada internal fulfillment atau external fulfillment. Mau ekspor nggak bisa, itu berarti external fulfillment. Tapi kalau internal fulfillment, aku ekspor nggak ekspor, tapi aku pengen lebih baik, itu lebih kasih yang terbaik, kasih the best gitu ya. Itu lebih pas sebenarnya ketika dia aware dan dia ingin berubah ke arah yang lebih baik, dia mengimplementasikan ISO. Seberapa ribet? Nah, mungkin Sobat List di sini juga banyak yang punya usaha ya. Apapun itulah, UMKM dan lain sebagainya. Untuk UMKM, kira-kira pengurusan ISO yang mungkin let's say yang makanan dulu deh. Makanan itu tuh berapa lama? Gitu. Mungkin terus biaya-biayanya tuh seberapaan sih gitu. Jadi mereka juga ada bayangan gitu Pak Putra. Siap. Jadi biasanya ada 2 step yang harus dilakukan. Mereka development ini dalam arti men-set up sistem ISO-nya, itu tahapan pertama. Tahapan kedua adalah dilakukan proses auditnya. Kalau bicara lamanya kurang lebih taruhlah 3 bulan, maksimal 6 bulan lah. 6 bulan baru keluar satu macam ISO. Satu macam sertifikat, itu paling lama ya. Karena tren sekarang di beberapa negara kayak di Singapura, mungkin karena mereka cukup compete, penerapannya cuma dari implementasi sampai sertifikasi cuma 3 bulan ya, 2 sampai 3 bulan. Kalau mereka nge-apply 2 berarti kali 2 atau bisa sekalian? Bisa paralel. Nah kalau biayanya? Biayanya mungkin range lah. Biaya relatif ya. Jadi depend on size company-nya juga. Kalau perusahaannya besar, jumlah karyawannya banyak, resikonya tinggi, biasanya harganya juga akan lebih mahal, dan kebalikannya. Jadi perusahaan kecil, jumlah karyawan kecil, harganya lebih murah. Let's say UMKM, kafe yang mungkin di toko-toko ruko lah, let's say ruko gitu. Dari 20 juta sampai 100-an juta lah. Untuk satu tipe ISO? Satu jenis standar. Jadi mungkin bisa di bawah 20 juta. Paling small one 20 jutaan. Sekitar 20 jutaan ya, untuk sertifikasi. Tapi kalau restoran menurut saya penting banget sih. Kafe, restoran ya, penting. Karena kebersihan itu paling utama. Pasti kan itu meliput kebersihan, cara packing, ya kan, bahan-bahannya. Gitu. Nah, terus selain mengenai untuk UMKM dan berarti tadi kan restoran juga ada ISO yang harus dipatuhi ya. Selain itu yang paling common apa? ISO yang kayaknya di Indonesia nih common nih, yang mereka ngambil itu gitu. Ya, ada health and safety. Ya simple thing gitu ya, kayak kadang-kadang kita kurang aware gitu ya, toiletnya basah, pengunjungnya jatuh dan lain-lain, itu penerapan ISO. Di mall tuh ya berarti ya? Di mall, bisa di mall maupun di restoran gitu ya. Kemudian ada tempat-tempat yang cenderung beresiko gitu ya, itu mereka bisa menerapkan juga terkait dengan health and safety. Itu ISO nomor berapa ya? 45.000, ISO 45.000. Jadi orangnya juga aware mengenai hal tersebut. Contoh kayak kabel-kabel yang berserakan di perkantoran,
kemudian colokan dispenser selalu nyolok walaupun kantornya mungkin off Sabtu Minggu gitu ya, airnya kosong, sementara colokannya nyala terus, itu juga beresiko ya. Ada beberapa gedung di Jakarta yang pemicunya adalah masalah dispenser ya, dispenser kosong tapi colokan nyala terus, airnya panas dan efeknya kebakaran dan lainnya. Nah, awareness itu bisa dilatih dengan ISO 45000. Iya, jadi benar-benar hari ini nggak sia-sia banget kan yang ngundang Pak Putra. Pak, udah berkecimpung di dunia ini berapa lama? Dan kenapa sih tertarik sama ISO? Oke, mungkin seumuran Mbak Lis kali ya. Wis. Saya udah lama sekali, hampir 25 tahun Mbak Lis. Jadi lebih tua dari itu Sobat Lis. 25 tahun saya di bidang yang sama, ya saya pindah-pindah beberapa perusahaan dan sampai dengan hari ini saya menjalankan di sektor yang sama. Ya, melakukan audit standarisasi, melakukan pelatihan standarisasi, assessment standarisasi, ya lingkupnya kurang lebih seperti itu. 25 tahun? Hampir 25 tahun, ya udah 25 tahun kurang lebih. Mungkin kalau tidur juga udah ngebahasnya ISO 45000, ISO 27000. Ya. Udah merem deh ya, oke. Nah terus kemudian berarti ISO ini Bapak iklankan di Indonesia lewat perusahaan NQA? Oke, ya kebetulan saya local partner NQA. NQA itu perusahaan internasional, ada di 90 negara. Kebetulan di Indonesia local partnernya adalah kita. Ya, jadi kita menjalankan NQA di Indonesia. I see. Terus layanan yang disediakan oleh NQA apa aja? Oke, layanannya cukup luas, hampir semua standar yang tadi kita sebut ya, yang salah satunya yang lagi rame itu ISO 27000, cyber security, kemudian ISO 37000 terkait dengan anti penyuapan dan lain-lain, dan beberapa standar lainnya ya. Jadi cukup banyak skemanya, dan ya emang yang paling hot dan paling happening adalah dua standar tadi, 27000 dan 37000. Oke. Nah, berarti layanan NQA khusus untuk ISO ya, intinya all about ISO. Related to ISO. Customer-nya berarti mau dari yang kafe sampai pabrik, you name it, ya kan? Itu bisa semua ya? Betul. Jadi 2 orang pun punya company, size-nya hanya 2 orang pun sebenarnya mereka bisa mengimplementasikan ISO. I see. Nah, karena ada salah satu requirement wajib melakukan internal audit. Kalau hanya single person kan nggak bisa melakukan internal audit. Jadi mereka butuh 2 orang, otomatis mereka bisa menerapkan standar ISO. Oke. Sekarang udah banyak belum sih perusahaan yang memakai jasa NQA? Untuk NQA cukup banyak, biasanya? Atau di Indonesia cukup growth sekarang ya, untuk standar-standar tertentu mereka mulai aware ya. Karena yang kita kejar sebenarnya bukan sertifikatnya, tapi improvementnya. Itu yang mungkin harus dicatat oleh teman-teman semua, bahwa ketika menerapkan standar itu yang dikejar adalah perbaikan atau improvementnya atau naik kelasnya. Safety-nya. Safety-nya ya, implementasinya lebih baik, bonusnya sertifikat. Jadi jangan kejar sertifikatnya. Dibalik mindset-nya. Dibalik ya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya mau pakai jasa NQA, teman-teman bisa kontak kemana Pak Putra? Oke, bisa hubungi saya secara langsung atau langsung ke website kita di nqa.com dan bisa berhubungan langsung dengan NQA nantinya. Pastinya ada di bawah ini. Sobat Lis, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oke Sobat Lis, menarik banget kan pembahasan kita hari ini mengenai ISO, terutama untuk UMKM, kafe, restoran, hotel. Dan walaupun ISO bisa diterapkan di banyak perusahaan. Sebenarnya kalau kalian benar-benar mempelajari tentang ISO, kalian pasti sangat-sangat mengerti bahwa ini penting banget sih buat bisnis kalian. Oke, thank you Pak Putra buat waktunya. Terima kasih Mbak untuk Lis. sharing hari ini yang sangat-sangat berguna. Dan saksikan Jurnalis episode minggu depan, pastinya kita selalu menampilkan narasumber-narasumber yang informatif dan yang berharga untuk para Sobat Lis sekalian. Sampai jumpa!